Okay, well students, today we are going to learn about thanking and apologizing ya. Mengucapkan terima kasih dan memberi atau meminta maaf. Nah, ini kita mulai dengan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Perhatikan. Nah, anak-anak yang familiar sering kita gunakan keseharian, we say thank you or thanks ya. Untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris kita ucapkan thank you or thanks. Tapi ada beberapa dari kita yang kadang seringkali kurang tepat, nah, tidak pas mengucapkannya. Apa saja contohnya seperti ini. Lihat. Nah, some students or some of you say thanks you using S, pakai S di sini pakai S. Or you just say or thank followed by name, thank Bella, ya, thank Akmal, ya, without S. Nah, ketiga contoh ini kurang pas anak-anak. Yang tepat bagaimana? Maka jangan diulang lagi ya. Yang tepat adalah ya, you should say or you must say thank you without S, thank you or thanks followed by name, ya. Nah, ini pertama sebelum, meskipun kadang kalau kita ucapkan yang salah, lawan bicara kita paham nggak Ustaz? Ya paham, tapi lebih bagus kalau kita mengucapkan dengan benar, ya. Nah, seperti halnya greeting and leave taking, anak semuanya, thanking ini juga bisa dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama kita ucapkan terima kasih secara formal. Formally, when you say thanks, you say thank you, and then thank you for the book, misalkan. Salah satu dari anak-anak ada yang temannya beri pinjam buku misalkan, then you say thank you for the book, thank you for your money, thank you for jadi thank you followed by noun itu kata benda. Atau juga bisa setelah for ini diikuti dengan verb ing, thank you for helping me, thank you for giving me the dictionary misalkan, ya, verb ing ya, kata kerja bentuk ing atau gerund ya. And then you can also say thank you very much. Jadi bisa thank you for bla bla bla, and then thank you very much. And then direspon, balasannya, tanggapannya itu you say you are welcome. Ya. Thank you Akmal, you are welcome. Terima kasih, atau dalam bahasa Indonesia berarti terima kasih kembali begitu, atau sama-sama ya. Begitu ya. Bagaimana yang informal? Nah, yang informal anak-anak, kalau formal itu thank you, yang formal berarti yang tadi, you can say thanks, terima kasih, or thanks followed by name. Ya, thanks Raski, ya, thanks Radit, gitu ya. Nah, and then the response, balasannya atau tanggapannya, you can also say you are welcome, sama seperti yang formal ya. Atau yang informal bisa ditanggapi dengan thanks and then no problem, ya, no problem, it's okay, don't mention it, ya, itu boleh. Nah, ini contoh tanggapan untuk ucapan terima kasih secara formal. Nah, ini ada percakapan ya, dialog. We have two conversations ya. Yang pertama ini formal, yang kedua informal. Oke, pay attention, have your attention. Perhatikan, Ustadz akan bacakan ya. Adele and Miss Elsia. Miss, you left your phone in the class. Here is it. Bu, ketinggalan HP-nya di kelas. Ini HP-nya. Ya, Miss Elsia jawab, oh, I think I lost it. Thank you for giving it back to me, Adele. Then Adele, you are welcome, Miss. Nah, ini ya, the underline expressions. Thank you for giving it back to me. Ya. Thank you for verbing. Ya. You can also use thank you, Adele. It's okay ya. Or thank you for the phone, Adele. Boleh. Ya, semuanya resmi. Kemudian jawabannya you are welcome. Miss. Second ya, yang kedua, Sarah, between Rachel and Sarah ya. Can I borrow your pencil? I forgot to put mine in my bag last night. Sure, you can take it. Really? Thanks, Rachel. Ya. Kemudian gimana? Jawabannya satu lagi nih, bisa don't mention it ya. I have
the others, or I have many pencils. Oh, it's okay, no problem. Yang kedua ini percakapan dua teman sekelas yang sebaya. Jadi formal atau informal? Informal ya. Next. Nah, ini yang tadi memberi ucapan terima kasih, dan sekarang cara meminta maaf dalam bahasa Inggris. Ya, apologizing ya, minta maaf itu ungkapan minta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Nah, anak-anak sekalian, secara umum yang paling sering kita pakai, bahkan ini meski belum jadi kata serapan bahasa Indonesia ya, biasanya orang minta maaf itu I'm sorry, ya, I'm so sorry. Actually you can use another expression. Anak-anak bisa pakai ungkapan yang lain. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau formal, anak-anak bisa ucapkan I'm sorry, I do apologize for, gitu ya. For and then followed by noun, kata bendanya atau kesalahan yang dilakukannya. I'm ashamed of, I'm terribly sorry for, pardon me for, or please forgive me for. Nah, ini yang formal. Selain tadi ya, I'm sorry itu yang paling familiar. And then the response atau tanggapannya, nah tadi bisa juga dengan tanggapan yang lebih resmi ya. Apology accepted, or you should be, but I forgive you. Ya, sudah saya maafkan. Or I forgive you, cukup langsung begitu. Or please don't let it happen again. Tapi jangan diulang ya. Nah, ini contoh untuk tanggapannya. Tapi gini anak-anak sekalian, I should remind you, ya, you should remember that when you ask for apologize, ya, and then it is better for you to use formal expressions, ya. Anak-anak kalau minta maaf lebih bagus kalau formal, meskipun dengan teman, ya, akan lebih berterima karena situasinya beda. Anak-anak habis misalkan sikap ucapnya ada yang membuat teman kita marah begitu, ngambek gitu ya. Kemudian by phone kita teks atau kita kirim WA atau SMS begitu, sorry ya begitu, informal. Mungkin dia kalau masih ngambek ya tidak akan jawab ya. Tapi kalau kita tulis formal, maaf atas kesalahan yang tadi saya lakukan, mudah-mudahan tidak diulang lagi atau tidak terjadi lagi lain kesempatan. Dia akan lebih terima. Oh iya, meski gitu. Ya, mohon maaf ya kalau tadi ada yang kurang berkenan. Nah itu tambah dia akan. Tapi kalau sorry ya hanya gitu, dia mungkin nggak. Apalagi kalau dia masih kesel gitu ya, dia tidak akan jawab. Ya, makanya kalau minta maaf cenderung formal lebih bagus. Nah ini kalau informal juga bisa dipakai sih ya, yang I'm sorry, I'm so sorry gitu ya. Oops, my bad. Jawabannya ya informal. It's okay. That's alright. Ya. Never mind. Forget about it. Itu contoh yang informal. Akhirin anak-anak ada contoh percakapannya agar lebih paham ya. Silahkan dilihat dialog ini antara Mr. Adnan. Maybe he is the head of the office ya, on the director and the manager gitu ya. And then Linda is his officer, or maybe the secretary ya. Linda, have you put the weekly report to my desk? I'm sorry, sir. I lost the weekly report. Then Mr. Adnan replies, are you sure you lost it? Yes, sir. I have looked for it everywhere, but I could not find it. I'm terribly sorry for my mistake, sir. I will write the new one as soon as possible. Okay, but please don't let it happen again. Nah, ini di underline expressions ya, are the expressions of asking, apologizing and the response. Ya. I'm sorry, sir. Formal ya, karena dari bawahan ke atasan, ke manajernya atau ke kepala kantornya ya. Or I'm terribly sorry for my mistake. Kata benda bisa diganti I'm terribly sorry for losing my weekly report misalkan. Nah, verb ing. And then the response is okay, tapi nggak hanya ini, it's okay itu juga boleh. Ya. Nah, ini contohnya. Baik anak sekalian, itu tadi untuk materi kita. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, anak sekalian, ini tadi share screen-nya, materinya nanti akan Ustadz posting juga di GCR. Kemudian anak-anak sekalian,